Suatu pelajaran berharga tidak hanya bisa diambil dari pengalaman pribadi saja, tetapi pengalaman orang lain bisa dijadikan suatu pelajaran yang lebih berharga. Maka dari itu, channel ini hadir dan bertransformasi menjadi channel edukasi yang akan mencari dan membawakan sebuah makna dan kesan hidup yang berharga untuk hidup kalian dari beberapa karakter dalam sebuah video game. Maka saksikanlah segmen 1% ngegame. I'm gonna ask politely that you show my wife a little respect. Red meat has been blocking your chi as well as your digestive tract. I ain't even gonna go there. I'm gonna ask you one time, nicely. Michael, just hit him, please. Shush, woman! Anything for you, sweetheart. What are you doing? Get out of here! I had some really good work there, you dick! There's a lot more where that came from, Holmes. You look like a good kid. But if you want my advice, give this shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately, and maybe, just maybe if you're lucky, you become a 3-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you're gonna rip people off and get paid for it. It's called capitalism. Michael DeSanta, juga dikenal sebagai Michael Townley sebelumnya, adalah salah satu karakter utama dalam permainan video game Grand Theft Auto 5. Dia adalah seorang mantan pejahat yang kemudian menjadi tokoh protagonis dalam cerita permainan tersebut. Sebagai karakter yang kompleks, Michael memiliki latar belakang yang dikenal sebagai penjahat kelas kakap yang lekat akan dunia kriminalitas di kotanya dulu, Arlington. Walau demikian, dia pernah berpikir bijaksana untuk hijrah dari kehidupan kriminalitasnya tersebut, meski dengan konspirasi yang berbelit-belit. Namun, keretakan keluarga dan hasratnya terhadap kehidupan kriminal mendorongnya kembali ke dunia yang dia coba tinggalkan. Michael diperankan dengan brilian oleh aktor Ned Luke yang memberikan karakter tersebut kesan yang mendalam dan menarik. Dalam perjalanan ceritanya, kita akan menyaksikan konflik internal Michael antara hasratnya untuk kembali ke kehidupan kriminal dan keinginannya untuk melindungi keluarganya sendiri dari bahaya yang datang dengan dinamika kehidupan Michael yang tidak stabil dan selalu terseret dengan banyak masalah. Bud, your negative energy is seriously bringing me down. Oh, I hope it is, Bud. Brad. Look, we do what we gotta do to survive. This thing, it didn't work out the way it was supposed to. Oh, how was that, huh? With Brad in the can and me in the ground, or both of us in the coffin? Brad got shot. You saw it. I'm hit. Oh, Jesus. Gee, you gotta get out of here. I can't leave you, Mikey! Go. God, I'm not gonna be. I'm gonna bleed out. Dalam alur cerita prolog Grand Theft Auto 5, Michael sebenarnya sudah lelah dengan kehidupan kriminalitasnya bersama temannya Trevor dan teman perampok lainnya. Dia merasa bahwa kehidupan kriminalitas tidak akan membawanya kepada ketenangan, selalu hidup dalam pengejaran. Ditambah lagi, Michael sudah berkeluarga saat itu. Dia tidak ingin membahayakan keluarganya atas kegiatan kriminalnya tersebut. Didasari kebijaksanaannya tersebut, dia mencoba lari dari masa lalunya dengan membuat sebuah konspirasi berbelit-belit bersama Agent Dave saat terakhir dia merampok bank di kota Northampton bersama Trevor. Michael dibuat tewas
dalam pengejarannya terakhir kali itu, dan dikubur dengan jasad Brad, dan jasad Brad ditukar dengan pemakaman Michael, sehingga orang-orang akan mengira bahwa Michael yang telah mati. Dengan demikian, Michael bisa hidup tenang dan telah berhasil lolos dari masa lalunya dan hijrah ke Los Santos untuk hidup dengan tenang. Meskipun Michael berusaha keras untuk meninggalkan masa lalunya yang lekat akan dunia kriminal dan menciptakan keluarga baru yang tenang, tetapi masa lalunya terus mengejarnya. Ini menggambarkan bahwa terlepas dari seberapa keras kita mencoba melarikan diri dari masa lalu, seberapa jauh kita mencoba menghilang dari masa lalu, kita tetap tidak akan benar-benar bisa menghapusnya dari benak pikiran dan memori kita. Masa lalu mungkin menjadi aib bagi kita, tetapi kita harus percaya bahwa manusia selalu bisa berubah, apalagi berubah ke hal positif. Jika suatu saat masa lalu itu menghampiri kita lagi, kita hanya perlu bersikap dewasa dan bijaksana, sehingga kita bisa menerima ketidaksempurnaan diri sendiri dan bangkit menjadi lebih baik. Dengan demikian, seorang dapat menjadikan masa lalu sebagai pelajaran berharga yang memungkinkan mereka tumbuh menjadi individu yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Amanda! Better not be! Not in my house. Fuck you, Michael. Go away. I'm paying that turd $150 an hour to fuck my wife in my own bed? Michael, go away. I'm sorry. Out of here! Stop! I already have a range. Gee, you gotta get out of here! I can't send you my kid! Go! I promise. You're not gonna get me! Fucking get out of here! Come here! Setiap tindakan memiliki konsekuensi, baik itu dalam kehidupan nyata maupun dalam dunia permainan video game. Meskipun Michael berharap untuk menjalani kehidupan yang tenang, damai, dan tanpa masalah setelah pensiun dari dunia kejahatan, tindakannya di masa lalu masih mempengaruhi dirinya, sifatnya, dan orang-orang di sekitarnya. Tanggung jawab akan perbuatan buruk kita juga akan menuntut balas sejauh apapun kita kabur darinya. Michael harus menghadapi kembali masa lalunya yang gelap dan mengatasi konsekuensi dari tindakannya yang melibatkan ancaman bagi dirinya sendiri dan orang-orang yang dia cintai. Hal ini menggambarkan bahwa kita harus tetap bertanggung jawab atas tindakan kita dan siap menghadapi konsekuensinya, sehingga dapat kita tarik sebuah benang merah bahwa penting untuk menyadari bahwa lari meninggalkan tanggung jawab tidak akan menyelesaikan masalah dan juga tidak akan membawa kebebasan ataupun kedamaian sejati dalam kehidupan kita. Time you grow the fuck up. I mean, I admit I'm a bad piece of work, but that guy, that piece of shit. Hey, Mantis! Whoa! Come on, sweetheart, take me out of here. Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. What? Yeah. You gotta kill it back. Isn't it awesome? Let's go. You think I do it? Hey, No. hey, Shit, Daddy. man. What are you doing now? I like that. You're such a jerk. Come on. Dad, you dumbass. These guys are serious. Yeah, well, so am I. Go to the scene of my fucking boat. Meskipun Michael terlibat kembali dalam kejahatan, cerita tersebut juga menyoroti potensi perubahan dan pertobatan. Walaupun sebelumnya kita bahas
bahwa seolah-olah Michael kabur dari tanggung jawabnya di masa lalu, tetapi dia tidak akan kabur perlahan menghilang dari dirinya yang merupakan seorang ayah bagi putra-putrinya. Dia menyadari kesalahannya dan mencoba menghadapi konsekuensi kriminalitasnya untuk mulai berjuang memperbaiki dan melindungi hubungan dengan keluarganya, serta melawan kejahatan yang lebih besar untuk menyelamatkan keluarganya dari dunia kriminalitas. Ini juga menggarisbawahi bahwa pentingnya menghadapi tanggung jawab dan berjuang untuk kebaikan, meskipun telah terlibat dalam masa lalu yang amat gelap. That it's gonna be a few days before Judas here shows his true colors. Really? Now? Yeah, now, sugar. Why don't you take a moment while you're sitting on that big fat pile of cash, chill the fuck out, and realize what's done is done? Whatever you say. Well, this is a good time. Here's fuck you, man. Hey! For a couple of Midwest stick-up artists, you guys. Cerita Michael menggambarkan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Terlepas dari seberapa keras kita mencoba mengendalikan nasib kita, kadang-kadang keadaan di luar kendali kerap mengarahkan kita ke arah yang tidak diinginkan. Hal ini mengajarkan kita untuk bergerak fleksibel dan bersedia menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Kemampuan untuk menerima perubahan dan beradaptasi dapat membantu kita mengatasi rintangan yang mungkin timbul di sepanjang perjalanan hidup kita. Seiring berjalannya cerita, kita mengetahui emosi Michael terhadap nasib kehidupannya seperti apa. Tetapi, pelajaran berharga yang dapat kita ambil adalah bahwa pengendalian emosi dalam menghadapi tantangan dan mengambil keputusan yang bijaksana adalah suatu hal penting untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita. Good kid? A good kid? Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. Akhirnya kita sampai di ujung video. Saya berterima kasih sekali kepada kalian yang telah menonton sampai detik ini. Sebagai bentuk apresiasi kalian telah menonton sampai detik ini, saya akan memberikan pesan moral atas kumpulan video yang telah kita tonton dari awal hingga saat ini. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah 1. Pentingnya menghadapi tanggung jawab atas tindakan di masa lalu dan siap untuk berubah serta memperbaiki kesalahan. 2. Kemampuan mengendalikan emosi adalah kunci untuk membuat keputusan yang bijaksana dan mengatasi tantangan. 3. Keluarga adalah prioritas, sehingga penting untuk melindungi dan memperbaiki hubungan dengan mereka bahkan dalam kesulitan. 4. Setiap pengalaman baik ataupun buruk adalah kesempatan untuk belajar, untuk tumbuh dan berubah menjadi lebih baik. 5. Setiap tindakan memiliki konsekuensi, jadi kita harus siap menghadapinya dan mengambil tanggung jawab atas tindakan kita tersebut. Meskipun dalam realita kehidupan, keburukanmu akan selalu diingat-ingat, bahkan sangat ditandai lebih tajam, lebih dalam daripada satu kecil kebaikanmu. Janganlah lelah menjadi orang baik. Lakukanlah apa yang menurutmu membawa kebahagiaan dan kemanfaatan bagi orang lain. Jauhi diri dari perbuatan yang bisa merugikan orang-orang tercinta seperti yang telah dilakukan Michael. Terakhir, percayalah bahwa kesalahan yang kita lakukan dahulu, tinta hitam yang pernah kita tumpahkan dulu, tidak akan sepenuhnya mengakhiri hidup kita. Kita bisa kendalikan
respon, dan reaksi diri kita akan hal tersebut. 1% game sesi ini telah usai. Jika video ini mencapai 1000 like dan 10.000 kali ditonton, saya akan melanjutkan untuk membahas karakter selanjutnya, Trevor Phillips. Sekian dan stay positif.